walaupun saya ini baru 4 hari dilantik, tapi insya Allah programnya kita kebut sprint. Kalau kata pelari itu pace-nya harus 3 lah, biar kenceng kita larinya kan. Mudah-mudahan kami yang tua-tua ini nggak kehabisan napas. Kalau untuk Porprov ke-10 ini kita punya 19 cabur sebenarnya untuk diunggulkan mendapat medali emas. Tapi kalau untuk saya buka di sini janganlah. Nanti banyak ketua-ketua KONI nanti yang lain nyantai dari Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun. Iya pun. Dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Pemirsa podcast KONI Lampung, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di podcast KONI Lampung. Kali ini kita akan membahas tentunya tetap di sekitar dunia olahraga. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana KONI Lampung Barat untuk mengejar prestasi ya. Baik itu prestasi ke depan, baik yang dalam waktu dekat ini yaitu PON bela diri dan juga Porprov, bahkan untuk di tingkat nasional ya, menuju ke PON ya. PON besar tentunya di 2028. Dan kita ketahui juga bahwasanya pestanya para atlet itu juga di event-event nasional seperti multi event yang saya sampaikan tadi ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita ini orang-orang hebat semua di sini. Ini yang muda berkarya, ya, yang tua membina. Ya, Cocok itu Bang Ferry. Cocok ya. Baik, saya langsung perkenalkan. Yang pertama ada Ketua Umum KONI Lampung Barat, Bung Muhammad Irfan Padilah Mapsus. Siap, terima kasih Bang Ferry. Selamat datang di studio podcast. Siap, terima kasih Bang Ferry. Semoga kita bisa diskusnya semakin seru lah diskus olahraganya pada sore hari ini. Ya, semoga ini juga menambah semaraknya ya dunia olahraga kita ya. Ya, betul. Tentunya untuk kemajuan dunia olahraga juga. Tentunya untuk kemajuan olahraga dan kemajuan anak muda yang suka olahraga. Nah, ini dia nih mantap. Nah, pemirsa, beliau ini juga baru dilantik ya, dikukuhkan kemarin oleh Ketua Umum KONI Lampung, Bapak Taufik Hidayat. Tentunya dengan pemimpin yang muda ini, semangatnya yang begitu menggebu-gebu ini. Dan saya dapat bocoran tadi targetnya untuk mengejar 3 besar ya. Insya Allah. Di Porprov ini ya. Iya. Ini semangat muda dong ya kan? Tapi yang bisa mendukung dan juga menunjang apa yang menjadi harapan dari Bung Irfan ini tentu ditopang dengan yang tadi saya bilang, yang tua yang juga ikut mendampingi beliau, yaitu ada Bung Padang Priyo Utomo. Iya. Nah, beliau juga seorang ketua harian di KONI Lampung Barat. Dan beliau juga salah satu ketua cabur di betul. FTI ya. FTI ya. Iya, Panjat Tebing. Nah, kita langsung saja pemirsa. Kita nggak perlu panjang lebar, nggak perlu basa-basi. Kita langsung ke pokok intinya. Terutama saya akan bertanya langsung nih ke Bung Irfan. Siap Bang Bung Ferry. Irfan, kita ketahui kita sebagai ketua ini baru bukan lagi sumur jagung nih, baru beberapa baru 4 hari. 4 hari nih. Kukukan. Nah, sementara kita punya target besar nih. Betul. Tentu akan kita melakukan sprint ya. Betul. Jadi untuk program-program kita tentu kita juga harus sprint juga nih, harus kebut juga nih ya. Betul Bang Ferry. Karena gini, yang pertama kita dikukuhkan baru 4 hari Bang Ferry. Ya. Saya sampaikan kepada pengurus saya kemarin pada pelantikan, target kita 5 besar. Artinya 5 besar itu kan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di antara 5 ini ya kalau bisa kita 3 besarnya. Ya. Karena itu target optimis kami. Karena kami banyak punya atlet yang mampu bersaing untuk di
Porprov mendatang. Baik. Jadi walaupun saya ini baru 4 hari dilantik, tapi insya Allah programnya kita kebut sprint. Kalau kata pelari itu pace-nya harus 3 lah, biar kenceng kita larinya ya kan. Jadi kalau masalah untuk olahraga ya, saya sebagai ketum KONI baru dilantik 4 hari, saya optimis karena di belakang saya banyak senior saya. Hari ini saya didamping ketua harian, beliau senior lebih jauh dari saya, belum mengenal olahraga. Artinya senior dan junior berkesinambungan untuk memajukan olahraga yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Itu dia intinya, kesolidan dulu Kesulitan ya. itu Bang Ferry, betul sekali. Jadi wajar kalau Bung Irfan ini begitu optimis sekali ya, apalagi didampingin Bang Padang. Ya nggak asing lagi nih. Ya, ini kalau dunia olahraga Lampung udah nggak asing lagi nih kayaknya. Asing lagi. Nah, jadi untuk jangka pendek ini apa nih program yang ke depan? Jadi jangka pendek untuk program saya dan pengurus hari ini, kita bakal merapikan kepengurusan Pengkap. Jadi ada beberapa Pengkap yang memang SK-nya belum turun atau harus diperpanjang, yaitu harus kita rapikan sebelum persiapan ke Porprov. Yang kedua, kita mempersiapkan Porprov 2026 ini untuk menjadi, yaitu tadi Bang Ferry, target kita sangat luar biasa, besar sekali. Tapi yaitu kerja keras juga yang harus luar biasa juga supaya target itu tercapai. Mantap nih semangatnya ya kan. Nah, memang tadi ya, dengan ditopang para senior, Bung Padang tentunya lebih tahu nih seluk-beluknya bagaimana upaya untuk ngejar sprint. Ya. Jadi apa saja juga yang sudah dipersiapkan. Pertama tadi di dalam konsolidasi ini sendiri, Bung Padang, bagaimana kita dengan cabur-cabur sendiri? Siap, ya, makasih Bang Ferry. Makanya ini juga bombastis juga ya buat kami ya, utamanya pengurus dan cabur juga. Tapi kebijakan umum kan sudah disampaikan oleh ketum bahwa kita harus masuk 8 besar. Apakah itu di 1, 2, 3, dan 4, dan 5 gitu kan. Nah ini menjadi PR juga buat kami. Dan arahan ketum ini kan harus kita ejawantahkan dalam bentuk konsolidasi, kemudian juga persiapan teknis gitu. Nah kami punya 19 cabang olahraga yang saat ini kepengurusannya aktif. Tadi sudah disinggung oleh ketum, ada beberapa. Ini yang kita dorong. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan ketum tadi, dari 14 cabang olahraga yang kepengurusannya belum aktif, dan ini akan kita perpanjang, yang sudah ada titik temu gitu sampai dengan minggu ini itu udah 8 cabang olahraga. Ini luar biasa kerja ketum gitu kan untuk segera melakukan konsolidasi, utamanya adalah persiapan cabur menghadapi Porprov ke-10 ini. Kemudian di Porprov yang lalu kita memang masuk dalam 10 besar Bang Ferry dengan perolehan 45 emas. Nah ini juga menjadi PR besar kami pengurus untuk bagaimana kita bisa mencapai target yang ditetapkan ketum, sekaligus juga persiapan dari cabang-cabang olahraga yang selama ini menjadi cabang olahraga andalan untuk mendapatkan medali di Porprov ke-10. Ini kerja luar biasa, betul disampaikan Bang Ferry tadi, kami harus sprint. Rupanya kita yang tua-tua ini gitu. Kalau untuk sprint menges juga Bang Ferry. Kalau harus mengikuti ritmenya anak muda. Tapi ya itulah bentuk tanggung jawab. Saya sudah diberikan. Tapi dengan pengalaman kita tentu mudah-mudahan kami yang tua-tua ini nggak kehabisan napas. Tapi Bung Irfan juga yakin di situ. Insya Allah. Insya Allah dengan ketua hariannya Pak Padang hari ini dan struktur yang baru dilantik kemarin, insya Allah kita siap lah untuk kerja keras untuk Porprov yang ke-10 ini dengan target 5 besar tadi. Maka kalau masuk kamera ketua harian saya ini mungkin nanti di komen YouTube-nya banyak ini. Mungkin terkenal ketua hariannya. dari itu ya. Tapi enggak juga, karena sekarang ini memang yang muda-muda memang dibutuhkan di sini kan. Karena di dalam dunia olahraga ini juga Bung Irfan, jadi tidak dibutuhkan hobi saja. Emang dibutuhkan orang gila ya. Dalam tanda petik tadi. Kegilaan itu kan. Dan komposisi yang di komposisi pengurus KONI yang dibuat oleh ketum ini juga menarik Bang Ferry, karena itu komposisinya 60-40. Jadi 60 itu udah anak muda semua. Di situ ya? Iya, saya juga belum kenal, tapi saya lihat waduh ini
untuk urusan olahraga kayaknya beringas-beringas nih. Berarti kita nggak menges ya? Kalau Iya, gitu ya. mudah-mudahan Gitu ya. lapisan napasnya ya anak-anak muda ini Karena lah ada nanti pelapisnya, nge-backupnya. Bang. Ada pelapis ya? Ada pelapisnya. Nah, itu. Pelapisnya anak muda, Hmm. tokoh utamanya yang tua. Ya. Jadi porsinya tuh 40-nya sekarang baru yang agak sepuh-sepuh lah, yang senior. Tapi udah dikuasain, ya artinya bukan dikuasain ya, tapi udah diberikan ruang dan waktu yang banyak untuk di KONI Lampung Barat tuh isinya anak-anak muda, luar biasa memang. Baik. Jadi kan itu kunci utama di dalam menjalankan program. Betul, betul. Bang Dan Ferry. kita juga tentunya turunannya dari Ketum KONI Lampung, Pak Taufik Hidayat juga mengharapkan kan seperti itu. Betul. Jadi untuk kemajuan olahraga itu diawali dengan ke solidaritas sesama Iya, pengurus betul. terlebih dahulu. Kemudian baru ke Pemkap-Pemkapnya, Siap. Betul. cabur-caburnya. Nah, Bung Irfan, tentu target ini kan sudah dipikirkan nih. Iya. Ini kan Betul. masih jangka pendek nih. Di jangka pendek ini kan memang sprint tadi ya, Iya. ngejar di ini. Kira-kira ini berapa cabur yang kita unggulkan di dalam Porprov ini nanti? Kalau untuk Porprov ke-10 ini kita punya 19 cabur sebenarnya untuk diunggulkan mendapat medali emas. Tapi kalau untuk saya buka di sini janganlah. Iya. Nanti banyak ketua-ketua KONI nanti yang lain nyantai dari Lampung Barat. Karena semua bersaing nih. Iya, Kepengen 3 besar semua nih. Betul. Kemarin juga di rapat dibilangin sama Pak Ketum kita kan, Pak Taufik, bahwasanya Semuanya semua 3 besar. Tinggal bagaimana memanagenya ya. Iya. Betul. Bagaimana meracik sebuah kesulitan tim untuk mendapatkan sebuah juara. Betul. Itu, Bang. Tapi kalau dari komposisi tadi nih, Komposisi tadi udah paten. Udah paten, ya. Tinggal gimana kita kerja keras bareng-bareng, kita bergelia untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Lampung Barat. Tentunya ya 5 besar tadi. baik. Bagaimana secara umum nih, Bung Padang? Kan kita lebih pengalaman ya kalau menata bagaimana kesulitan antar cabur juga ini. Artinya kan ini harus didukung pada cabur. Kalau KONI ini kan nggak punya atlet nih. Iya. Yang punya kan mereka Betul, cabur. betul. Iya. Nah tentu Bung Padang juga kan seorang ketua Pemkap juga nih kan. Betul. FVT itu ya. Iya. Nah ini kita koordinasinya seperti apa nih? Karena Ya. tadi kita butuh sprint nih. Betul. Kita kan punya data ya. Dari masing-masing cabur itu kita sudah punya data berapa sih atlet kita yang berprestasi. Utamanya data yang kita gunakan adalah data Porprov tahun lalu. Ya. Jadi di situ sudah bisa kita petakan berapa jumlah atletnya, berapa potensi medali yang akan kita dapatkan. Nah, secara kebetulan juga sesuai dengan arahan Ketum, minggu depan kita sudah go untuk rakerda. Jadi minggu depan sudah diagendakan, kami akan rakerda menghadirkan seluruh ketua-tua Pemkap gitu untuk membahas secara matang persiapan Porprov kita yang ke-10 di Bandar Lampung ini. Artinya pemetaan sudah kita lakukan, perhitungan potensi medali sudah kita lakukan. Nah, tinggal sekarang kerja lebih keras lagi pada saat melakukan persiapan untuk menghadapi Porprov. Nah, skenario ini ya Ketum lah yang tahu. Nah, Ketum yang tahu skenario bagaimana dan lain-lain, tapi kami gitu sebagai bagian dari keanggotaan KONI Kabupaten Lampung Barat, karena KONI ini kan induknya gitu. Kami adalah anggotanya gitu. Kita siap gitu. Artinya saya atas nama Ketua Cabur juga siap mensukseskan target Ketum di perolehan medali Porprov ke-10 tahun 2026. Nah ini artinya di dalam program jangka pendek yang kita sprint. Tentu kita juga akan menghadapi event besar multi event yaitu di PON 2028. Iya. Tentunya ketika memang target itu berhasil, artinya kita mampu juga untuk menjadi lumbung atlet. Iya. Nah, Ketua, ini di 2028 sendiri nih, apakah masuk di program jangka menengah ini atau seperti apa ini? Ya, kalau untuk program jangka menengah untuk PON 28 kita lihat target di 2026 Porprov ini. Ya. Maka kita bisa melihat atlet kita mampu nggak bersaing untuk di PON. Ketika memang atlet kita mampu bersaing untuk di PON, kita pasti bakal ke arah sana. Artinya gini, Bang Ferry, Porprov ini adalah ajang KONI Lampung Barat untuk membuktikan mampu atau tidakkah untuk menunjukkan di multi event nasional. Baik, mantap. Tapi tetap
optimis. Ya, Karena aduh. kita yang saya sampaikan Jiwa ke muda, ya. pengurus, pembinaan atlet paling penting. Karena mental nomor satu. Karena kalau udah di lapangan atau sedang bertanding, ya mental yang berbicara Bang Peri. Betul. Karena kita juga mantan atlet juga. Ini dia orang yang udah gede. Jadi nggak muluk-muluk lah ya sebenarnya ya, apa yang kita targetkan kalau melihat dari komposisi ini kan. Dan ini mantan ketua cabur juga ini Bang Oh Ferry. iya. Iya. Ini dulu megang ESI. Oh, I see. Jadi saya sebelum dilantik jadi ketua KONI, sebelumnya saya megang jabatan di Pemkap juga Bang Peri. Iya. 2020 sampai 2025. Electronic Sport Indonesia. Pada saat waktu Porprov ke-9 di Bandar Lampung, waktu itu di MBK. Kita belum dapat juara, tapi alhamdulillah masih bisa lah kita mengimbangi kabupaten-kabupaten besar lah. Waktu itu kita langsung ketemu Waikanan. Waikanan ya, Ya. mereka dari sana ya. Waikanan, tapi kita kalah pada saat itu karena memang Electronic Sport waktu itu Tunggu bukan kalah. Itu kemenangan yang tertunda. Iya kan? Iya, betul. Artinya kan pengalaman ini nih. Benar. Ya, artinya udah ada pengalaman Benar. kita ya. Artinya saya udah sedikit punya pengalaman tentang bagaimana mengurus suatu Pemkap, itu sulitnya bagaimana pembinaan atlet. Iya. Membina atlet itu agar bisa menjadi juara, agar bisa terbina, itu sangat sulit untuk jadi pengurus Pemkap. Maka ketua Pemkap itu adalah kunci utama untuk kemajuan KONI. Baik. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar kita menjadi lumbung atlet ya Insyaallah, untuk Lampung Bang Barat Ferry, ya. insyaallah. Jadi dari daerah baik itu di kabupaten, di provinsi, bahkan di nasional nanti kan kebanggaan Lampung lah, provinsi Ya. Lampung nanti kan yang akan kita bawa. Harapannya seperti itu Bang Ferry. Harapannya ya. Nah, Bung Padang sendiri nih, artinya tadi ya kita lihat menggebu-gebu nih beliau ini ya, semangat muda tadi kan. Nah ini sendiri kita memang perlu persiapan yang matang Siap. untuk pon ini nanti. Iya. Jadi memang tentunya sarana prasarana tentu juga harus kita manage seperti itu ya. Iya. Jadi apa-apa yang keinginan para ketua Pemkap tentunya sudah kita tampung aspirasinya. Iya. Sudah disiapkan semua ya. Insya Allah Bang Ferry. Iya. Jadi kalau mengelihat perintah lisan sekaligus arahan ketum ini, kayaknya kami ini udah nggak bisa tidur lagi. Nggak ada jeda. Gitu. Nggak ada jeda. Makanya tadi orang dibutuhkan orang gila Iya, bukan hobi. iya. Mulai dari hari setelah pelantikan gitu, 3 hari pelantikan kita menghadiri rapat KONI gitu kan untuk penetapan cabur yang akan dipertanggung Porprov. Arahan beliau juga kemarin. Kemudian sekarang hari ini kita ketemu di suasana bahagia dan riang kita podcast KONI pada hari ini. Kami pulang sudah diperintah untuk nyiapin rakerda. Setelah rakerda kita juga diminta oleh ketua untuk mempersiapkan semua proposal gitu kan. Karena beliau ingin hadir langsung menemui Menpora nanti di Jakarta gitu kan. Artinya ini juga bagian dari proses jangka menang harga jangka panjang harus kita lakukan. Kita juga sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan KONI DKI, artinya untuk melihat adakah ruang atau peluang yang bisa kita kerjasamakan dalam rangka pembinaan olahraga dan lain-lain. Jadi dengan agenda yang luar biasa gitu yang ditentukan beliau dan kami gitu selaku senior, tidak ada kata lain, ini harus segera dilaksanakan dan ini bagian dari proses yang disampaikan ketum tadi, pembinaan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi di Lampung Barat. Mantap. Kalau melihat itu Bang Ferry gitu, rasanya kok napas itu udah mau putus di tengah nih. Cuman ya inilah yang Bang Ferry sampaikan tadi. Ngurus olahraga itu memang ngurus agak gila dalam tanda kutip. Iya. Dan kebetulan kami dapat ketua yang agak gila. Kalau kata saya udah gila. Ya itu. Karena itu memang yang dibutuhkan artinya ya tadi Iya, karena kutip itu, Bang. gilanya itu bukan Iya. ODGJ. Nah, ini Bung Irfan nih. Berbicara jangka panjang. Ini juga tentu selaras dengan harapan KONI Lampung ya.
kembali lagi Pak Taufik berharap kita kan mau menyongsong juga di PON 23 tahun 2032 kita mau jadi tuan rumah nih. Betul, betul. Nah, di dalam program jangka panjang ini sendiri, Bung Irfan, apa yang sudah kita manage atau yang sudah kita programkan di situ? Yang pertama kita selaraskan lah dengan perintah Ketum KONI kita, Pak Taufik, untuk PON 32. 2032. Jadi kita selaraskan apa yang diperintahkan oleh Pemprov ke kabupaten, kita siap. Nah, yang kedua, kita memang di Lampung Barat memiliki GOR Ajisaka, yaitu untuk bulu tangkis dan danau ranau. Ya kalau bisa program ke depan jangka panjang untuk 2032 di PON, ya kami berharap Lampung Barat dapat tuan rumah Iya. Baik. untuk olahraga bulu tangkis dan di danau ranau. Nanti ya. Iya. Karena kita sudah punya sarana dan fasilitasnya, Bang. Itu ya. Iya. Baik. Artinya tahun di Poprov berikutnya bisa jadi tuan rumah kita ya, Bung Iban. Mudah-mudahan, Kalau insya Allah. Porprov kita siap. Siap, ya? Iya. Apalagi kok, tapi udah ditetapin yang di mana sama. Kalau sekarang Kalau udah belum ditetapin. ditetapin kita ajukan ini. Depan, ya. Iya. Ya, ini dicatat nih pemirsa ya. Lampar ini kepengen tuan rumah nanti ya. Iya. Lampung Di Barat tahun siap. mendatang. Kalau Lampung ditunjuk Menjadi secara ketua. langsung tuan rumah Porprov untuk kedepannya, Lampung Barat siap. Udah siap ya. Siap. Semoga nanti bidding nanti ya. Ya. Jadi Semoga dilihat ketum lah ini. catatan ke depan. Memang harus keselarasan tadi, kebersamaan. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar. Tentu kita semua punya target-target. Iya. Jadi target ke depan sendiri untuk di Porprov tadi kita ingin masuk 3 besar. Ya. Tapi yang tidak muluk-muluk di 5 besar lah ya. Ya. Yang tidak muluk-muluk. Tapi optimis nih kayaknya. Oh, sangat optimis. Bung Padang ini kan lebih pengalaman nih. Kami kan? optimis. Kami Iya. optimis. Sebenarnya kan tergantung leadership seorang pemimpin ini. Betul, betul. Kalau ngelihat kayak gini optimis. Optimis, sebenarnya. Bang Sangat-sangat Ferry. optimis. Sangat optimis, Mantap. Bang Ferry. Ya. Kalau Jadi, tadi Bang Ferry sampai saya bilang kami kebetulan dapat ketum yang setengah gila, rupanya Bang Ferry ini udah gila. Nah, berarti itulah yang menambah keoptimisan kami itu, Bang Ferry. Iya. Saya ulangin lagi pemirsa, kami gila di sini bukan berarti Iya. kami Oh, optimis. iya. Kami ingin Lampung maju karena kan gini Bung Irfan, olahraga ini tidak hanya mengejar suksesnya prestasi, Betul. tapi juga administrasi atau penyelenggaraannya. Betul. Tapi kan ada dampak-dampak multi effect sekarang ini. Iya. Betul. Mana di situ ada bagaimana sektor pariwisata. Betul. Nah, Lampung Barat sendiri kan punya nilai jual pariwisatanya. Nah, secara otomatis ini kan meningkatkan perekonomian juga Iya. masyarakat. Nah, tentu harus benar-benar ini solid kolaborasinya juga dengan pemerintah daerah. Betul. Bung Ipan tolong jelasin. Oke. Alhamdulillah hari ini setelah kita dilantik 4 hari kemarin, alhamdulillah sama pemerintah daerah kami bisa berkolaborasi lah untuk kedepannya. Artinya kalau memang tadi yang kita obrolin tadi Bang Ferry, masalah Porprov ke depan kalau Lampung Barat dijatahkan untuk menjadi tuan rumah, pemerintah daerah dan KONI Lampung Barat, pemerintah daerah pasti support untuk menjadi tuan rumah Porprov ke depannya. Artinya apa? Kedekatan KONI dan pemerintah daerah memang sudah selaras. Visi dan misinya satu, untuk memajukan olahraga yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Tentunya untuk anak muda yang sekarang udah jarang olahraga, ya kan? Kita lihat anak muda ini sekarang sudah malas-malesan lah Itu kelihatannya. Ini Nah, bisa-bisa maka dari itu saya hadir di sini, kita bangkitkan bersama lagi olahraga, ya terutama untuk anak-anak muda yang suka hobi futsal, bola, takraw. jangan sampai generasi emas ini Jangan jadi sampai generasi generasi magang emas. Ya, Jadi betul. magang. Karena generasi Indonesia emas 2045. ya. Itu yang kita harapkan lah ke depannya. Tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Betul. Mantap ini. Pemikirannya cukup luas. Nah, tidak terasa kita ya. Sudah di penghujung. Iya, iya. Tapi mungkin apa yang ingin kita sampaikan dari Bung Padang dulu nih. Ya, sebagaimana tadi disampaikan ketum ya, artinya beliau sudah menyampaikan secara lugas kepada kita semua, pembinaan prestasi ini segera kita lakukan secara serius, mulai dari atlet, sarana, kemudian juga
penataan dari kepengurusannya yang ada di Lampung Barat, kemudian juga target untuk pencapaian prestasi di multi event seperti Porprov dan PON pun sudah disampaikan oleh beliau secara tegas gitu, sampai kepada efek kedepannya mau seperti apa nih gitu. Nah ini menjadi nutrisi lah buat kami yang senior ini gitu. Bagaimana target-target yang ditetapkan oleh ketum ini itu step by step langkahnya gitu, itu harus kita lakukan secara komprehensif, kemudian juga persiapan yang sangat matang. Nah kaitannya dengan kabupaten artinya pemerintah daerah tadi sudah dideklarasikan tuh sama ketum. Ya, jangankan untuk hanya mengejar target jangka pendek. Kita ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov pun beliau sudah menyampaikan. KONI dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat siap. Nah, artinya gitu, konsolidasi kami dalam hal ini sangat selaras gitu. Dan yang disampaikan tadi, kita juga berharap dukungan penuh dari KONI Provinsi Lampung, karena kebetulan daerah kami ada 2 cabang olahraga gitu. Untuk venue cabang olahraga itu untuk water sport, karena kita punya pemandangan luar biasa di Danau Ranau. Itu bisa menjadi salah satu venue yang ditetapkan dalam PON 32 nanti. Dan kita juga punya stadion Gor Aji Saka untuk venue bulu tangkis, karena kebetulan Gor kita ini dia punya tribun. Ya, punya tribun salah satu syarat. Dan ini sudah oleh KONI provinsi sudah dilakukan verifikasi. Mudah-mudahan kita bisa kejar persyaratan-persyaratan teknis yang dibutuhkan, sehingga harapan kami minimal 2 venue itu gitu. Itu Lampung Barat ditunjuk sebagai tuan rumah PON 32. Dan ini sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sangat support. Justru kami diberikan target gitu. Ketum diberikan target, gimana caranya 2 ini jangan lepas lagi gitu Bang Ferry. Ini serius ini, tadi sampai serius ini, jadi benar-benar ini mau kerja serius ini tadi ya. Sampai beliau menjelaskannya itu udah nggak ada lagi ya. Jadi itu Bung Irfan ya, jadi wajar kalau Bung Irfan juga sebegitu optimisnya. Siap Bang Ferry. Tapi mungkin dari Bung Irfan sendiri harapannya baik dukungan pemerintah, masyarakat maupun stakeholder terkait dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Silakan Bung Irfan. Ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak lah sebelumnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat sudah mensupport KONI, walaupun baru 4 hari dilantik, tapi pemerintah daerah sudah memberikan target kepada ketua KONI yang baru untuk menargetkan tuan rumah PON 32 untuk 2 venue tersebut. Artinya kita dengan pemerintah daerah mengejar target tersebut untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kita punya pariwisata yang luar biasa. Banyak sekali pariwisata di Lampung Barat yang bagus dan indah dan cantik sekali. Seperti Bang Ferry pada saat hari ini. Saya sebenarnya ketularan gantengnya Bang Irfan. Jadi saya yang kadarnya cuma 30% jadi 20%, jadi 50 saya namanya jadi. Agak minor kita satu frame sama anak muda. Maka dari itu kami berharap Bang Ferry, venue pada PON 32 untuk 2 venue kita yang siap, ya jangan digeser lagi lah. Supaya apa Bang Ferry? Supaya di Kabupaten Lampung Barat UMKM pasti naik. Yang kedua pariwisata bakal naik. Ya itu yang kita targetkan untuk Kabupaten Lampung Barat. Artinya kerja keras yang disampaikan dengan Ketua Harian tadi benar. Mereka ini udah nggak bisa tidur lagi 24/7 Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung saya, Ketua Pemkab, stakeholder yang terkait yang telah mensukseskan Musorskap kemarin, para senior juga yang telah mendukung saya sehingga saya bisa menjadi ketua KONI. Karena kalau tanpa ada senior mungkin belum bisa juga jadi ketua KONI saya di sini Bang Ferry. Artinya apa? Senior dan junior ketika memang sudah satu visinya sama, itu insya Allah maju olahraga di Kabupaten Lampung Barat. Amin. Mantap. Semoga tercapai semua. Amin. Terima kasih Bung Padang dan juga sama-sama, siap. Terima kasih juga. Salam Bang olahraga. Jaya. Saya punya tagline satu lagi Bang Ferry. Silakan. Boleh ya An ya? Boleh.
bersama, bersatu, berprestasi menuju Lampung Barat juara. Mantap. Pemirsa podcast Koni Lampung, demikian tadi obrolan kita bagaimana Lampung Barat ingin mengejar target dan harapannya ini bisa terwujud demi kejayaan olahraga Lampung secara umum. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.